Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada hari ini, di sore ini yang penuh berkah, insyaallah kita kembali berkumpul bersama Al-Fakir Sahir 78 dalam rangka seperti biasa mengisi kajian atau kita sebut dengan nama ngaji Kamis sore kelima yang masih membahas tema terkait dengan ruh, ya. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya sehingga insya Allah kita akan terus istiqomah meyakini kebenaran ajaran Islam sampai akhir hayat hidup kita, dan tentunya kita semua berharap dikumpulkan oleh Allah di yaumil mahsyar nanti dalam keadaan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad SAW. Masih melanjutkan pembicaraan kemarin di mana beberapa ulama ikhtilaf berbeda pendapat terkait masalah ruh. Wajar saja ketika sesuatu yang gaib, sesuatu yang imateri itu tidak terlihat dengan panca indera kita, hanya bisa kita rasakan, maka terjadi perbedaan pendapat. Bahkan ayat-ayat Quran pun hadis tidak menjelaskan secara rinci tentang ruh, sehingga Allah sendiri dalam surat Al-Isra ya ayat 165 itu mengatakan bahwa kita hanya dikasih pengetahuan sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, hanya sedikit. Maka menjadi wajar ketika para ulama berbeda pendapat, ya. Pendapat yang pertama ada dua, ya, paling tidak yang ana mau kemukakan. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa ruh itu ketika keluar dari jasad dia binasa. Bahkan ada yang mengatakan, bahkan sebagian dari mereka, kelompok mereka itu mengatakan ruh itu bentuknya sama dan tidak bergerak, tidak melakukan aktivitas sebagaimana ketika ruh berada dalam jasad kita. Pendapat yang kedua yaitu banyak dipegang atau jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa ruh itu adalah sesuatu yang berbeda-beda, ya, bentuknya berbeda-beda dan bisa melakukan aktivitas sekalipun sudah berada di luar jasad manusia. Bisa lari, bisa berdiri, bisa duduk, bisa bergerak, naik turun, keluar masuk, seperti itu. Hujjah mereka atau dalil yang mereka jadikan sandaran yaitu dalam surat Al-An'am ayat 93, ya. Al-Fakir hanya baca penggalannya aja, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara iziz zalimuna, dan betapa mengerikannya ketika kalian melihat orang-orang yang zalim fi ghamratil maut, saat merasakan sakit pada saat sakaratul maut, ya. Wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat memukul-mukul mereka dengan tangannya, ya, mukul-mukul mereka dengan tangannya. Itulah yang kemudian malaikat berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawamu. Nah, ayat ini menjadi sandaran, menjadi istidlal, menjadi dalil dasar hujjah syar'iyah yang dipegang oleh kebanyakan ulama ahlu sunnah, ulama aswaja yang menjadi dasar dari kemudian menyikapi permasalahan-permasalahan yang lain. Nanti kita bahas terkait masalah ngajiin orang meninggal 7 hari, 40 hari tahlil orang meninggal sampai atau tidak. Itu menjadi pokok pikiran ulama-ulama aswaja. Kenapa? Karena di masa sahabat pun terjadi, ya, tradisi sedekah, memberikan to'am, makanan, bersedekah untuk almarhum atau almarhumah
warga kita yang telah meninggal dunia, yang pahalanya dihadiahkan untuk yang sudah meninggal dunia. Itu banyak diceritakan dalam karangannya siapa? Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Nah, dalam kitab lain Ibnu Qayyim Az-Zawji dalam kitabnya Ma'rifatul Arwah wan Nafas itu juga menyatakan ya, bahwa ulama-ulama tadi sudah Al-Fakir sampaikan, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah menyandarkan surat Al-An'am ayat 93, juga ada ayat-ayat lain ya yang menjadi sandaran mereka, yang kemudian tetap mengatakan bahwa arwah atau ruh orang-orang yang sudah meninggal itu bisa beraktivitas seperti biasa. Sekalipun ketika kita sandarkan pada hadis tentang pertanyaan atau siksa kubur ya, 7 langkah kita meninggalkan ayah atau ibunda kita yang telah tiada, telah wafat, kemudian malaikat datang. Mana mungkin secara akliyah, secara akal mau keluyuran kemana-mana itu arwah, orang udah dijaga malaikat munkar dan nakir. Nah ini yang kemudian terjadi ta'arud namanya, pertentangan antar dalil. Kemudian biasanya para ulama itu melakukan tarjih ya, nanti kita bahas ya pada pembahasan selanjutnya. Intinya sebelum ditutup, kita berharap semua yang menjadi pegangan kita, yang kita yakini, ulama-ulama yang kita yakini, mari kita pegang penuh. Karena kita ini orang awam, kita ini taklid, bodoh, hanya bisa nukil pendapat ulama, hanya bisa mengikuti, beritiba pada ulama mujtahid ya, ulama-ulama sekaliber Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawji, 4 imam mazhab ya, dan akidah kita Asy'ariyah, ada Imam Maturidi dan sebagainya, itu menjadi pegangan kita. Oke, mungkin itu aja ya sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang Ana sampaikan sebagai gambaran agar kita tidak bingung dalam menyikapi perbedaan di antara ulama. Kalaupun kita salah ngikutin ulama, pahalanya satu, tetap dapat pahalanya satu, ngikutin pahalanya mujtahid kita ya, insya Allah kebagian pahalanya. Sekalipun kita bukan mujtahid, bukan orang yang menetapkan hukum atau menyampaikan fatwa keagamaan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.